Thailand sudah lama dikenal sebagai negara dengan kultur racing yang kuat. Dunia modifikasi di sana bukan lagi sekedar hobi, tapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Modifikasi motor, mobil, perahu, dan bahkan alat pertanian gak luput dari sentuhan kreativitas. Semangat kompetisi dan inovasi otomotif seolah mengalir di setiap sudut negeri Thailand. Namun di balik hiruk-pikuk dunia modifikasi tersebut, masih banyak yang belum tahu bahwa Thailand juga memiliki brand otomotifnya sendiri, khususnya di segmen roda 2. Thailand bukan hanya menjadi basis produksi bagi merek-merek Jepang dan Eropa. Thailand juga ternyata mampu melahirkan pabrikan otomotif dengan identitas yang kuat. Nah, daripada penasaran, langsung aja kita bahas videonya. Jadi brand otomotif asal Thailand ini bernama GPX Racing. GPX berdiri di bawah GP Motor Thailand sekitar tahun 2007. Pada awalnya mereka bermain di segmen ATV dan motor off-road kecil. Namun memasuki tahun 2009, GPX mulai serius memproduksi motor jalan raya dengan mereknya sendiri. Disinilah perjalanan mereka sebagai brand nasional dimulai. Strategi GPX sejak awal cukup berbeda. Mereka tidak mencoba melawan pabrikan Jepang lewat teknologi paling canggih, melainkan melalui desain yang berani, tampilan atraktif, dan harga yang kompetitif. Kombinasi ini ternyata cukup efektif. Dalam beberapa tahun saja, GPX tumbuh pesat di pasar domestik Thailand, bahkan sempat masuk jajaran 3 besar merek motor dengan angka registrasi tertinggi di negaranya sendiri pada tahun 2010. Ini sebuah pencapaian yang besar untuk brand yang usianya belum genap 2 dekade. Secara lini produk, GPX fokus pada kapasitas mesin kecil hingga menengah, mulai dari 110 sampai 250 cc. Mereka bermain di berbagai segmen, dari sport firing, naked bike, retro klasik, hingga skuter matic modern. Salah satu model yang mengangkat nama GPX adalah GPX Demon 150GR. Motor sport firing 150cc ini tampil agresif dengan desain tajam dan aura balap yang kuat. Untuk di kelasnya, tampilannya terlihat lebih mahal dari harga yang ditawarkan. Demon 150GR menjadi pilihan bagi pengendara muda yang ingin tampil beda dari motorsport Jepang yang sudah terlalu umum di jalanan. Lalu di segmen retro, GPX punya andalan seperti GPX Legend 150S. Desainnya klasik dengan tangki membulat, joknya rata, dan velg jari-jari. Motor ini populer di kalangan pecinta gaya cave racer dan builder otomotif karena tampilannya yang mudah dimodifikasi tanpa perlu banyak ubahan ekstrim. Kemudian ada GPX Raptor 180. Motor naked dengan mesin 180cc yang membawa desain straight factor modern. Raptor menunjukkan bahwa GPX tidak hanya bermain di gaya klasik, tetapi juga berani masuk ke segmen motor bergaya agresif dan maskulin. Dan di segmen skuter matic, GPX menghadirkan GPX Drone 150. Skuter 150cc ini memiliki desain futuristik dengan garis bodi tajam dan fitur yang cukup lengkap di kelasnya. Menariknya, model ini dikembangkan melalui kolaborasi teknis dengan pabrikan Taiwan, yaitu SYM atau Sanyang Motor. Hal ini membuktikan bahwa GPX mulai membuka diri terhadap kerjasama teknologi untuk meningkatkan kualitas produknya. Dan belakangan juga GPX mencoba bermain di kelas skutik modern yang lebih premium lewat model seperti GPX DZ2 yang diposisikan untuk bersaing di kelas 150 sampai 160 cc. Ini memperlihatkan ambisi GPX untuk terus naik kelas dan tidak hanya dikenal sebagai brand alternatif murah. Lalu jika berbicara soal jantung mekanisnya, mayoritas motor GPX menggunakan mesin 4 tak 1 silinder dengan konfigurasi SOHC. Pada model 150 seperti Demon 150GR dan Legend 150S, mesin yang digunakan umumnya berpendingin udara dengan sistem injeksi bahan bakar elektronik. Ini dirancang untuk efisiensi dan kemudahan perawatan harian. Tenaganya pun cukup untuk penggunaan dalam kota maupun touring ringan.
Lalu naik kelas yang lebih tinggi, GPX menghadirkan mesin yang lebih modern. Pada varian 200cc seperti Demon GR200R menggunakan mesin 198cc 4 katup berpendingin cairan dengan sistem injeksi elektronik dan transmisi 6 percepatan. Penggunaan pendingin cairan membuat suhu mesin lebih stabil saat digunakan dalam perjalanan jauh atau kecepatan tinggi. GPX juga menghadirkan konfigurasi yang lebih unik melalui Legend 250 Twin yang menggunakan mesin 234cc 2 silinder paralel berpendingin cairan. Konfigurasi mesin 2 silinder segaris ini memberi karakter suara dan getaran yang berbeda dibandingkan mesin 1 silinder, sekaligus menunjukkan bahwa GPX tidak terpaku pada satu platform mesin saja. Dan dalam praktek industrinya, sebagian komponen mesin dan beberapa part utama GPX memang disuplai melalui sistem OEM global, termasuk dari Tiongkok. Komponen tersebut kemudian dirakit dan distandarisasi di Thailand sebelum dipasarkan. Sistem seperti ini sebenarnya cukup umum dalam industri otomotif modern karena membantu produsen menekan biaya produksi tanpa harus membuat seluruh komponennya sendiri. Namun hal ini juga sering menjadi diskusi di kalangan pengguna. Beberapa orang mempertanyakan bagaimana persepsi kualitas serta daya tahan jangka panjangnya dari komponen yang berasal dari negara Tiongkok tersebut. Meski pertumbuhannya cepat, GPX tetap menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah persepsi kualitas yang sering dibandingkan dengan motor-motor Jepang yang sudah memiliki reputasi kuat selama puluhan tahun. Di kalangan komunitas pengguna, pendapat GPX pun beragam. Ada yang memuji desainnya menarik serta harga yang kompetitif. Namun di sisi lain ada juga yang menyoroti beberapa hal, seperti ketersediaan suku cadang dan nilai jual kembali yang masih menjadi pertimbangan bagi sebagian orang. Seiring pertumbuhannya di pasar motor Thailand dan Asia Tenggara, GPX melakukan langkah rebranding besar pada tahun 2019. Dalam perubahan ini, GPX memperkenalkan identitas merek baru mereka dalam acara bertema Dare to Challenge. Salah satu perubahan penting adalah dihilangkan kata racing dari logo resminya, sehingga nama merek tersebut kini lebih dikenal hanya sebagai GPX. Langkah ini dilakukan untuk memperluas citra perusahaan agar tidak hanya identik dengan motor bergaya balap, tetapi juga sebagai produsen sepeda motor dengan berbagai segmen dan pasar yang lebih luas. Dan segmen pasar juga menjadi langkah yang penting. Motor GPX kini tidak hanya beredar di Thailand, tetapi juga sudah masuk ke berbagai negara Asia Tenggara hingga Jepang. Lalu menariknya, di Amerika ada merek bernama GPX Moto yang menjual motor trail buatan Cina. Banyak orang mengira ini bagian dari GPX Thailand, padahal keduanya berbeda dan tidak memiliki afiliasi resmi. Ini menjadi catatan penting agar konsumen tidak keliru memahami asal-usul merek. Jika ditarik garis besarnya, kekuatan GPX ada pada desain yang berani, harga yang kompetitif, dan keberanian bermain di banyak segmen. Tantangannya terletak pada konsistensi kualitas jangka panjang serta jaringan purna jual di luar Thailand. Meski di tengah dominasi merek Jepang dan gempuran motor Cina, GPX berdiri di posisi yang unik. Ia adalah brand Thailand yang lahir dari kultur racing yang kuat, tumbuh dari semangat modifikasi, dan mencoba membangun identitasnya sendiri di industri roda 2. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah GPX mampu bertahan dan berkembang menjadi pemain global yang benar-benar dapat diperhitungkan? Ataukah akan tetap menjadi kebanggaan regional Asia Tenggara, khususnya di negara Thailand? Jadi gimana nih menurut kalian? Apakah Indonesia dengan negara yang besar ini dapat meniru langkah Thailand dalam menuju otomotif nasional? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten selanjutnya.